Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryo Agustiono dengan NPM 2022-4501110 dengan jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perancangan sistem pemilahan dan pengumpulan sampah berbasis IoT. Yang pertama adalah latar belakang. Pengolahan sampah di lingkungan kantor masih banyak dilakukan secara manual, dan permasalahan umum adalah keterlambatan pengangkutan dan kesalahan pemilahan. IoT dapat memberikan solusi otomasi dengan sensor dan sistem monitoring real time. Kalbe Business Innovation Center menjadi lokasi untuk menerapkan sistem ini. Yang pembahasan kedua yaitu identifikasi masalah dan batasan kesalahan. Identifikasi masalah yaitu sistem pengolahan sampah di KLB Business Innovation Center masih dilakukan secara manual, sehingga juga berdampak pada efisiensi operasional. Tidak pemantauan secara data yang menyebabkan keterlambatan dalam pengangkutan beresiko menyebabkan penumpukan. Selain itu, tidak adanya klasifikasi otomatis membuat proses pemilahan memerlukan tenaga tambahan dan rawan kesalahan. Batasan masalahnya yaitu penelitian ini hanya mencakup perancangan dan pengujian prototip sistem pemilahan dan pengangkutan sampah berbasis IoT. Sistem hanya menangani dua jenis sampah utama, yaitu organik dan anorganik. Sensor yang digunakan terbatas pada suhu warna dan berat, sehingga data juga masih koneksi Wi-Fi ke wireless dan belum terintegrasi dengan perangkat pengatur otomatis. Tiga rumusan masalah dan penelitian. Yang pertama, bagaimana banyak sistem pemilihan dan pengangkutan sampah berbasis IoT yang dapat mendeteksi jenis dan volume sampah secara otomatis. Yang kedua, apa saja kriteria evaluasi yang digunakan untuk efisiensi sistem. Ketiga, bagaimana metode diterapkan untuk keputusan pemilihan sampah berdasarkan tujuan penelitiannya, yaitu merancang dan membangun prototip sistem pemilihan dan pengangkutan sampah berbasis teknologi IoT. Yang kedua, mengembangkan sistem pemantauan volume dan klasifikasi sampah secara real menggunakan sensor dan mikrokontroler. Yang ketiga, menggunakan metode simple predictive weighting sebagai pendekatan dalam menentukan keputusan klasifikasi yang optimal berdasarkan kriteria seperti volume, jenis, dan waktu tanggap. Keempat, yaitu manfaat penelitian. Manfaat utamanya adalah solusi berbasis teknologi modern pengolahan sampah di lingkungan kerja, khususnya di KLB Business Innovation Center. Yaitu manfaat kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilahan dan pengolahan sampah. Yang kedua, mendukung upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip sustainability dan teknologi hijau. Yang ketiga, memberikan model sistem yang dapat direplikasi instansi lain yang menghadapi permasalahan serupa. Yang keempat, meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan sampah yang baik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kelima adalah landasan teori. Internet of Things atau yang disebut dengan IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung mampu bertukar data melalui internet. Dalam konteks pengolahan sampah, IoT berperan dalam membaca, mengirim, dan mengolah data tersebut, yaitu volume, warna, untuk mengatur respon perangkat secara otomatis. Dan jenis sensor warnanya yaitu TS3200, sensor berat HX711, sensor TDS ultrasonik, yaitu dapat ditambahkan untuk deteksi ketinggian volume.
Dan juga ada microcontroller ESP32 digunakan untuk membaca data sensor, memprosesnya, dan mengirimkannya ke Firebase Cloud. Informasi ini dapat dimonitor melalui dashboard berbasis web. Servo monitor berfungsi untuk membuka tutup kompartemen sampah sesuai klasifikasi. Data status dan notifikasi dikirim jika kapasitas tempat sampah mencapai batas tertentu. Ini adalah penelitian yang dalam, itu dari Waduni Hidayat, mengembangkan sistem smart bin berbasis IoT yang digunakan dalam memilah sampah secara otomatis. Kedua, Sari Dayatoma menguji keandalan mikrokontroler ESP32 dalam pengolahan dan pengiriman data ke Firebase. Yang ketiga, Prasetyo dan Kurniawan membuktikan penerapan IoT dalam perkantoran, meningkatkan efisiensi dan mengurangi pencampuran. Yang keempat adalah Ardiansyah dan Salim menggabungkan metode AKP untuk menetapkan bobot dalam sistem pemilihan sampah. Yang kelima yaitu Yuni dan Ramali menekankan pentingnya metode prototype dan pengembangan sistem berbasis teknologi kita. Yang ini adalah metode penelitiannya. Penelitiannya yang pasti ada di Kalbis Innovation Center pada periode April dan sampai Juli 2005. Dan berikut tahapannya, yaitu identifikasi masalah, observasi, dan mewawancara petugas kebersihan. Kedua, studi literatur mengenai apa itu teknologi IoT dan metode klasifikasinya. Yang ketiga adalah sistem dimulai dari pemilihan komponen seperti sensor SP32, sensor TCS2200, dan HX71 hingga desain lalu kerja perangkat. Yang keempat adalah implementasi sistem dalam bentuk prototipe. Yang kelima, pengujian dan evaluasi performa sistem. Ya, klasifikasi, kecepatan respon, dan kestabilan notifikasi. Selain itu, digunakan metode AHA dan SAW untuk pengambilan keputusan berdasarkan kriteria seperti jenis sampah, volume, kecepatan respon, dan efektivitas notifikasi. Evaluasi dilakukan melalui coba langsung di ventilator dengan hasil akurasi mencapai 93% dan pengiriman notifikasi mencapai 100%. Ya, demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.